Jangan tegang, Sindu. Mohon maaf sebelumnya untuk Ibu Astika dan Ibu Nur. Tadi saya mendapatkan informasi dari Bapak Burhan. Bapak Burhan sedang melaksanakan sholat Jumat, gitu Bu. Jadinya mungkin agak sedikit terlambat masuknya. Oke, nggak apa-apa. Ketua pengujinya siapa, Pak Burhan ya? Iya betul Ibu. Halo, selamat siang, Mbak. Mbak siang. Siang, Bu. Gimana? Udah sehat? Better lah. Sehat ya, sehat. Kita tunggu Burhan atau dimulai dulu? Tadi Pak Burhan ini nunggu beliau apa boleh dimulai duluan, Sindu? Hanya disuruh menginformasikan seperti itu, tapi mungkin rasanya mungkin boleh sambil menunggu gitu Ibu ya, untuk mengefisiensi waktu juga. Sambil Coba di chat bilang Mbak Burhan aja ya, kita mulai duluan karena jam 2, nanti Ibu ada nguji lagi. Oke, siap Ibu. Oh, Mbak Nur ada nguji lagi ya? Bukan ini ya, jadwal terakhir? Enggak, jam 2, Bu. Oh, yang mundur ada tadi ya? lagi. Yang mundur tadi ya? Ya, ya. Kita mulai dulu. Kalau bisa kita mulai dulu aja, Bu. Ya. Bagaimana Ibu? Apakah akan dimulai saja atau?
Bagaimana Mbak? Belum Mulai ada, saja. sudah ya? Mulai saja, nanti kalau misalnya berlanjut ke belakang, biar saya bisa live duluan. Silakan Bu Asim mulai. Ya. Buat ambil alih. Ya, Mbak Nur yang langsung ambil alih. Ya, Pembimbingnya Bu As ya? ya saya pembimbingnya. Oke. Selamat siang. Saya mulai ya Bu ya? Oke, silakan. Selamat siang Bu Asika, selamat siang Sindu, selamat siang ini teman-temannya Sindu yang lain yang ada di ruang Zoom ini. Hari ini kita akan melaksanakan seminar proposal karya tulis mahasiswa. Bentar. Oke, hari ini kita akan melaksanakan seminar proposal karya tulis mahasiswa atas nama Iputu Sindu Nata Upadana NIM 058 dengan judul perbandingan aktivitas antibakteri antara ekstrak daun rebusan daun sirih terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Sindu sebelumnya disiapkan dulu alat tulisnya untuk mencatat, kemudian ada ralat atau hal lain yang ingin disampaikan nggak di luar presentasi yang sudah disampaikan di YouTube? Untuk ralatnya mungkin hanya sedikit perbaikan seperti untuk di proses pengerjaannya cakramdisnya bukan direndam tapi ditetesi, konsentrasi NaCl fisiologis yang digunakan itu berganti dari 0,9 jadi 0,85 dan konsentrasi untuk pemipepetan ekstrak dan rebusan untuk di cakramdis menjadi 50 mikroliter. Ada perubahan di prosedur, nanti silahkan di-note ya, ada perubahan di prosedur terkait konsentrasi, jenis cakramdis, dan konsentrasi NaCl yang dipakai. Oke, yang lain masih ada? Cukup itu? Oke, kalau gitu langsung ya, Ibu mulai dari, saya mulai dari Ibu dulu. Saya mulai dulu ya Bu Asika ya. Yang pertama, pasti selalu saya tanyakan, daun sirih ini kan udah banyak diteliti Sindu, baik sebagai di jurnal udah banyak, ada yang diteliti sebagai ekstrak juga sudah banyak, sebagai rebusan juga sudah banyak. Kemudian kenapa ini masih harus dilakukan? Sebenarnya kalau kita cari data sendiri-sendiri aja kan udah ada banyak ini di jurnal, ya kan? Iya Bu, tapi menurut saya masih jarang yang membandingkan secara langsung antara metode panas dan metode dingin. Jadi seperti itu Bu. Jadi saya tertarik dan jarang juga masih ada memang yang rebusan, tapi memang jarang untuk dibandingkan seperti itu, Ibu. Untuk yang bedanya yang Sindu kerjakan di sini dengan yang sudah ada, karena sudah banyak loh yang rebusan juga sudah banyak, yang ekstrak juga sudah banyak. Bedanya di mana? Bedanya adalah di penelitian ini untuk penelitian ini langsung membandingkan. Biasanya kan hanya satu metode seperti itu Bu. Hanya metode rebusan dan metode maserasi. Saya ingin mencoba dengan sampel daun yang sama, apakah ada perbedaan yang signifikan atau tidak? Karena beberapa penelitian menyebutkan bahwa di rebusan ada beberapa senyawa-senyawa aktif yang mudah rusak seperti itu, Bu. Ya. Karena akibat oksidasi atau panas. Ekstraksinya pakai apa? Etanol juga kan? Iya, etanol, Bu. Ekstraksinya pakai etanol. Oke, kemudian nanti mekanisme membandingkannya gimana? Sebelum ke mekanisme membandingkannya deh, ngerebusnya gimana caranya? Suhu berapa lama? Untuk merebusnya, menurut prosedur yang sebelumnya saya telah dapatkan di beberapa jurnal, nanti daunnya akan dipotong kecil-kecil, sekitar 2-3 cm, kemudian untuk konsentrasinya yang saya gunakan 50%, jadi
nanti ditimbang 50 gram dan direbus dengan Aquades sebanyak 100 ml pada suhu 90 derajat Celcius dengan lama 15 menit. Terus setelah itu nanti disaring menggunakan kertas saring dan nanti hasilnya dilihat, nanti kemudian hasilnya diukur volumenya. Apabila terjadi pengurangan ketika akibat rebusan tersebut, mungkin ditambahi beberapa mili atau seberapa volume yang berkurang. Yang tadi sebelumnya juga dalam perebusan juga nanti akan botolnya menggunakan Erlenmeyer, nanti ditutup lubangnya mungkin dengan aluminium foil sudah cukup agar mengurangi penguapannya. Apa tujuan ditambahkan lagi Aquades ke situ setelah proses perebusan? Menurut jurnal yang sebelumnya itu tergantung apakah kalau misalnya untuk mencari konsentrasi 50% kan harus tepat dia volumenya, apabila banyak berkurang boleh ditambahkan. Tapi kalau memang tidak terlalu banyak signifikan berkurangnya, tidak masalah. Itu nanti rebusannya jadi konsentrasi berapa? 50%, Ibu. 50%. Terus nanti di pengujian, di pengujian ada pengenceran lagi? Tidak ada pengenceran. Berarti kamu hanya uji satu konsentrasi itu saja, terus diuji antibakterinya gitu. Terus yang ekstrak gimana? Sama, nanti ekstrak pekatnya dilarut dengan konsentrasi 50% juga, Ibu. Berarti hanya ada 2 konsentrasi? Satu varian konsentrasi dengan 2 metode. Iya, betul, Ibu. Berarti hanya 1 konsentrasi ekstrak dan 1 konsentrasi iya, betul, Ibu. Karena penelitian karena rancangan penelitian ini adalah kan membandingkan metode apabila dan kemarin setelah saya perhitung sampel minimal untuk dua metode saja sudah menghabiskan 32 sampel. Jadi karena keterbatasan alat dan waktu dan juga biaya, jadi saya memutuskan mungkin cukup satu variasi konsentrasi saja, Kak. Karena kemarin saya telah menggunakan rumus Federer untuk menghitung jumlah replikasi minimal, kan untuk satu variasi konsentrasi ternyata dibutuhkan 16 sampel karena membandingkan 2 metode. Jadi menurut jurnal yang saya baca, karena membandingkan 2 metode, syarat replikasi minimal harus terpenuhi. Kalau dia kurang dari syarat minimalnya, nanti tidak bisa abu-abu, seperti tidak terjawab karena membandingkan 2 metode. Jadi kalau mungkin untuk 2 metode ini membutuhkan 32 sampel totalnya. Karena keterbatasan alat, waktu, dan biaya juga, saya memutuskan hanya 1. Karena kalau 2 berarti membutuhkan 64 sampel seperti itu. Dan kelipatannya. Enggak, maksud Ibu, metode yang kamu pakai kan sama tuh, Sindu. Metodenya sama kan, difusi cakram. Yang kamu bandingkan di sini kan ini. Untuk membandingkan metode adalah kalau kamu mengembangkan satu metode baru, misalnya dengan ada modifikasi di situ, ada modifikasi di situ, kemudian metode yang baru itu di-compare dengan metode standarnya itu, modifikasi itu perbandingan metode. Kalau di sini yang Sindu lakukan ini kan bukan modifikasi metode, bukan perbandingan metode. Karena apa? Kan sama-sama pakai cakram BIS, ya kan? Pakai difusi cakram. Artinya semua proseduralnya sama. Kita hanya mau melihat signifikan nggak bedanya. Nanti ketika ini sebenarnya menurut Ibu loh ya, ini sebenarnya prinsipnya sama. Kayak kamu melakukan perbandingan aktivitas zona hambat pada berbagai konsentrasi sama. Cuman yang satu kamu pakai kamu pakai rebusan, yang satu kamu pakai ekstrak, ya kan? Bedanya kan di situ. Tapi untuk metode pengujian dan yang lain kan sama.
Ya, Terus betul. pertimbangan mengambil konsentrasi 50% itu kenapa yang Berdasarkan konsentrasinya 50%? 50% ini berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, di mana menunjukkan bahwa untuk di rebusan juga disebutkan bahwa 50% sudah cukup efektif. Dan juga untuk di rebusan kenapa 50% diambil, karena saya dianggap itu adalah, penelitian sebelumnya menganggap itu adalah konsentrasi terbanyak yang bisa diambil agar daun-daun dan jumlah pelarut yaitu airnya tetap terendam, daunnya tetap terendam di dalam, tidak ada yang timbul di atas seperti itu di dalam proses perebusannya. Dan untuk di ekstraknya juga jurnal-jurnal sebelumnya juga sudah mengatakan bahwa bahkan di konsentrasi 25% pun sudah efektif, tapi dan juga gitu sama juga di 50% juga efektif. Jadi saya karena tidak menggunakan variasi konsentrasi, jadi saya samakan konsentrasinya 50% dan 50% seperti itu. Kalau buat ekstraknya itu nanti kamu gimana? Kamu gimana? Kemarin saya sudah coba hubungi Bapak Karte, katanya bisa di lab kimia, namun saya punya backup plan untuk nanti menggunakan di lab unut, Ibu. Kalau misalnya di kampus memang tidak bisa. Ya, berapa banyak sampel isiannya yang kamu rendam ke dalam pelarut? Simplicia keringnya yang sudah setelah di oven ya Ibu ya. Untuk di ekstraknya 150 gram berbanding 1 liter etanol 96%. Terus itu nanti jadi konsentrasi berapa kalau sudah pekat? Kalau untuk pekatnya berarti dia tetap 100% Ibu, untuk yang setelah dievaporasinya. Terus habis itu kamu encerin 50%. Betul. Kalau misalnya Ibu tanya deh, semakin efektif suatu bahan itu kalau konsentrasi yang dipakai lebih banyak apa lebih sedikit sih? Konsentrasinya semakin tinggi, biasanya berbanding lurus dengan keefektifannya. Jadi semakin tinggi konsentrasinya biasanya semakin efektif, Ibu. Suaramu putus-putus loh, Sindu. Mungkin masalah jaringan. Intinya semakin tinggi konsentrasinya, biasanya juga semakin efektif bahan alam tersebut atau bahan aktif tersebut untuk menghambat bakteri. Ya. Oke, maksud Ibu gini, kalau suatu bahan itu 25% saja atau 10% saja sudah bisa menghambat atau memberikan aktivitas kuat, yang satu 25%, yang satu 50%. Mana yang lebih efektif? Untuk efek dikatakan efektif konsentrasi efektif minimal berarti 25% berarti sudah cukup efektif. Tapi kalau mau 50 berarti lebih efektif lagi, maksudnya lebih luas lagi zona hambatnya. Tapi kalau mencari untuk membunuhnya sudah efektif sampai di konsentrasi mana, berarti 25% sudah cukup efektif. Artinya kan bahan aktif ini kan pasti punya side effect, maksudnya ada semakin kecil bahan yang dipakai, semakin luas, sama-sama memberikan efek atau dampak yang sama, tapi konsentrasinya lebih kecil kan lebih bagus. Ya, itu maksudnya. Nah, coba dilihat lagi nanti. Terus nanti hubungannya dengan kepraktisan. Misalnya nanti ini Staphylococcus aureus direbus. Tujuan akhirnya mau dibawa kemana? Tujuan akhirnya adalah sebenarnya untuk membuktikan bahwa seperti ini, bahwa rebusan itu untuk membandingkan apakah signifikan atau tidak rebusan tersebut. Kalau misalnya tidak ada perbedaan signifikan antara rebusan dan ekstrak, saya berharap nanti penelitian ini akan dikembangkan selanjutnya agar bisa rebusan tersebut menjadi hand sanitizer atau bahan-bahan antibakteri sederhana yang bisa digunakan oleh masyarakat secara luas, seperti itu untuk mencegah infeksi. Peruntukannya kan berarti tetap topikal toh? Tetap untuk dipakai di permukaan kulit toh? Peruntukan pakainya nanti kan untuk dipakai di permukaan kulit kan? Betul, Ibu. Kalau biasanya kalau orang pakai direbus itu buat apa sih? Biasanya juga sering digunakan untuk membasuh
area intim kewanitaan saat keputihan untuk air rebusannya. Teori, bentar, secara teori. Ini Secara kan berarti teori. pakai suhu tinggi. Mana yang kira-kira lebih banyak? Secara teori dan penelitian lain sudah terjawab belum? Secara teori dan penelitian lain, riset-riset yang terdahulu sudah terjawab belum? Kira-kira pakai metode ekstraksi yang mana? Yang pakai apa namanya? Infudasi yang pakai direbus dengan 90 derajat atau yang pakai ekstraksi yang macerasi? Secara teori mana yang bisa terambil lebih banyak? Untuk terambil lebih banyak dalam artian senyawa aktifnya, Ibu ya. Berdasarkan penelitian sebelumnya, yang sering saya baca yaitu ekstrak dengan maserasi menggunakan etanol 90%, di fitokimianya lebih banyak ketika diekstraknya. Kamu uji nggak fitokimianya nanti? Kemarin untuk fitokimianya hanya menggunakan melihat jurnal uji nggak fitokimianya? Jadi uji penelitian fitokimianya. Kondisinya sama? Belum, Ibu. Berarti kan dari situ saja sebenarnya sudah bisa kebayang yang akan memberikan hasil lebih baik ya. Maksud Ibu gini, nanti diperjelas lagi itu kenapa kemudian harus membandingkan kalau Ibu nih ya. Ini bagus, maksudnya idenya oke untuk membandingkan. Cuman kan secara dari literatur, dari teori dan yang lain kan hampir sudah terjawab kalau pakai ekstraksi pasti lebih banyak yang terambil zat aktifnya. Otomatis ketika zat aktifnya lebih banyak yang terambil, otomatis asumsinya harapan kita nanti aktivitas antibakterinya, salah satunya aktivitas antibakterinya lebih besar. Nah, kenapa kemudian tidak memikirkan saja ekstrak itu kemudian dikembangkan menjadi bentuk sediaan yang lain selain ekstrak, ya, daripada membandingkan dengan rebusan yang secara teori memang dari berbagai teori pun, dari berbagai literatur pasti yang terambil lebih sedikit, ya, itu pertimbangan dari Ibu. Tapi kalau ini mau dilanjut, maksudnya kalau ini tetap ini dilaksanakan nggak apa-apa, tapi yang jelas di latar belakang harus jelas, ya. Jadi kalau supaya orang yang membaca itu nggak bertanya ngapain dibandingin lagi, orang sudah banyak kok yang riset secara terpisah satu-satu, itu loh Sindu maksudnya. Nah itu yang belum tergambar gamblang di latar belakang. Terus akhirnya apa ketika ini nanti dibandingkan. Kalau hanya sekedar membandingkan, mungkin kita sudah bisa dapat perolehan datanya dari membaca jurnal yang masing-masing. Ya, di jurnal masing-masing kan sudah banyak nih yang ekstrak sendiri, ini sendiri, itu ya, nanti dipertajam lagi. Kemudian metodenya tadi, terus pertimbangkan kalau memang nantinya arahnya mau ke sana, kalau Ibu sih sarannya nanti ada baiknya kalau memang mau memperkuat data dan mempermudah nanti arah pembahasannya Sindu, itu dilihat juga paling tidak fitokimianya lah yang berhubungan langsung dengan aktivitasnya dia sebagai antibakteri. Jadi nanti dari situ bisa terarah ya, ada proofnya, ada buktinya bahwa oh ternyata yang macerasi memang lebih susah, memang lebih rumit, cara kerjanya tidak bisa dilakukan semua orang. Tapi ternyata memang punya ini, jadi nanti kalau misalnya itu sudah kalau bisa sih beberapa zat aktif yang memang mempunyai, tapi dilihat lagi nanti terkait dengan biaya dan yang lain, beberapa zat aktif yang punya korelasi langsung ke aktivitas antibakteri itu bisa dilakukan uji kuantitatif. Ya, jadi tergambar dari awal bahwa ini besarannya segini gitu loh. Karena apa? Ini sudah banyak yang dilakukan, sudah banyak sendiri-sendiri supaya nggak orang bacanya ngapain bandingkan lagi gitu ya. Terus kemudian untuk jumlah sampel terkait yang 16 tadi, tiap konsentrasi coba dibaca lagi. Karena menurut Ibu ini sebenarnya kalau perbandingan metode yang mau dibandingkan metode apa? Metode pengujian aktivitas antibakterinya. Kan bukan pakai metode pengujian aktivitas antibakterinya, kan hanya pakai satu metode saja ya, kecuali
Rindu mengembangkan dari Cakramdis, ada limitasinya, oh saya mau divide di situ, tapi tetap saya bandingkan dengan metode standarnya, itu baru perbandingan metode. Tapi ini kan pengujian antibakterinya kan hanya pakai satu metode, terkait dengan jumlah sampel, ya. Kemudian sehingga harapannya sih nanti kalau misalnya itu bisa, terus pertimbangan lagi untuk konsentrasi, ya. Konsentrasi 50% yang dipilih itu harus jelas apa dasar konsentrasinya. Terus nanti yang NaCl tadi dipakai buat apa? Kenapa ada perubahan konsentrasi NaCl-nya? Ternyata di beberapa literatur yang saya baca, ternyata konsentrasi yang lebih sering dipakai itu adalah konsentrasi NaCl 0,85% karena dia berfungsi, NaCl fisiologis itu berfungsi untuk mempertahankan tekanan osmotik pada sel bakteri ketika dibuat suspensi 5 McFarlane sebelum ditanamkan kembali pada media MHA supaya si bakterinya tetap bisa bertahan sebagaimana mestinya. Jadi tidak mati ataupun tidak berlebihan atau memeludak gitu. Jadi dia mempertahankan kondisi fisiologis si bakteri tersebut. Lalu jumlah ekstrak sama rebusan yang di-load ke cakram kosong berapa tadi? Untuk yang di pipet 50 mikroliter, Ibu. 50 mikron. Iya. Pembandingnya apa? Kontrolnya apa? Kontrol positifnya amoksisilin, sedangkan kontrol negatifnya Aquades. Untuk positifnya amoksisilin, kontrol negatifnya Aquades. Kontrol negatifnya Aquades. Kamu punya dua perlakuan. Negatifnya Aquades semua, baik di ekstrak maupun di ini, maupun di rebusan. Apakah perlu dikontrol negatifnya tersebut menggunakan etanol, Ibu? Kamu ngencarinya pakai apa? Rencananya saya mengencernya menggunakan Aquades, Ibu. Karena saya khawatir nanti senyawa etanol tersebut memiliki daya antibakteri, jadi si bakteri Staphylococcusnya bukan mati karena bahan aktif saya, tapi juga mati karena etanolnya, seperti itu. Kan bisa dikontrol bisa dilihat pakai kontrol kerja atau kontrol negatifnya nanti. Yang perlu dipastikan ketika kamu merekonstitusi si ekstrak, bisa larut nggak nanti ketika kamu larutkan kembali ke Aquades? Ekstrak itu kan bentuknya kan bukan yang cairan, bukan yang ini kan masih kan ada apa sih, gumpalan-gumpalan gitu kan? Menurut jurnal sebelumnya, larut nggak? Menurut jurnal sebelumnya karena etanol dan Aquades itu sama-sama polar, jadi dia bisa larut secara homogen seperti itu. Tapi bagaimana menurut apakah polaritasnya jauh beda loh etanol sama ini tuh Aquades tuh. Bukan masalah polaritasnya. Kalau masalah polaritasnya, kamu pakai etanol itu berbeda. Polaritasnya berfungsi nanti saat dia ngambil proses ekstraksi. Iya, polaritas di situ kerja. Masalahnya adalah kamu itu nanti akan melakukan proses pelarutan kembali atau rekonstitusi dari sampel pekatmu itu, ya kan? Jadi konsentrasi 50%. Caranya ngencerin gimana, Sindu? Untuk mengencerkan ekstraknya, saya kan 50%, jadi saya timbang ekstrak pekat sebanyak 2,5 miligram dilarutkan ke dalam 5 ml Aquades gitu rencananya. Namun kalau misalkan berdasarkan pertimbangannya Ibu seperti itu, mungkin berapa? Jadi berapa? 5 ml? Iya, Ibu. Berapa miligram? 2,5? 2,5 miligram dengan 5 ml air. 50%. Kamu pakai 50%. Coba hitung dulu. Benar segitu bikinnya? Benar sih itu. Oh, maksudnya 2,5 gram ya, Bu ya? Dengan
100% itu kan gram per mili Kamu berarti yang benar ya bikin Beb kok ya? malah nanya ibu. Ya. Lah ya, Um, kamu yang bikin kok malah nanya ibu. Bener nggak segitu? Hitung dulu yang benar konsentrasinya kalau mau buat. Ya, coba berapa jadinya? Perbaiki nanti ya. Kalau mau bikin 50% ya 2,5 gram. Ya, mau berat Ya, per berat, siap. berat per volume. Itu juga harus pasti. Ya, jadi nanti kalau memang kamu mau membandingkan konteksnya adalah membandingkan konsentrasi yang sama antara rebusan dan ekstrak, pakai konsentrasi yang sama, satuannya sama. Kalau yang ekstrak kamu pakai persen berat per volume, ya, persen berat per volume tuh, persen berat per volume masih ingat nggak sih tuh gimana? 100%, Persen berat per berarti volume 100%-nya ada ya persen berat per per volume, berarti kamu pakai apa nanti? Maksudnya pakai Konsentrasimu pakai berat per volume atau volume per volume atau berat per berat? B per V, berat per volume Ibu. Berat per volume. Berat per volume itu gimana tadi? 2,5 gram terus diapain? Dilarutin? 2,5 gram dilarutkan dengan 5 mililiter air. Air Aquades maksudnya. Dengan 5 ml apa sampai 5 ml? Dengan 5 mililiter. Hah? Dengan 5 ml. Dengan Jadi 5 nanti volume airnya lebih dari 5 ml dong. Ya, betul Ibu. Konsentrasinya benar tetap 50%. Emang gitu caranya bikin persen berat per volume? Untuk yang volumenya, kalau volumenya yang sama itu setahu saya kan untuk yang V per V, jadinya tetap konsisten dia. Kalau setahu saya tetap setelah menurut jurnal-jurnalnya saya baca juga seperti itu, dia tetap 2,5 gram dilarutkan dengan volume airnya 5 ml. Salah. Kalau Baik. mau persen berat per volume, ya tetap namanya konsentrasi yang terukur adalah volume akhirnya. Kalau volumenya kamu tambahin 5 mili, ya volume airnya nggak jadi 5 mili. Pasti lebih dari 5 mili, konsentrasinya nggak lagi jadi 50%, tergantung. Volume akhirnya jadi berapa nanti. Jadi kalau kamu mau bikin berat per volume, ya 2,5 gram, dilarutin dengan kalau memang mau memaksakan pakai Aquades harus pastikan benar proses rekonstitusinya bagus di situ, proses larutan kembalinya bagus. Kalau nggak homogen, artinya nanti bagian di tiap larutan sampel yang diuji nggak sama. Ada gumpalan-gumpalan, berarti kan nggak sama konsentrasinya. Tidak setiap bagian memiliki konsentrasi yang sama. Ya, itu bikin bias hasil. Terus kalau mau bikin konsentrasi berat per volume, ya volume akhirnya itu tepat 5 mili. Tapi ekstraknya ditimbang. Bukan ditambahin 5 mili. Itu harus kamu pakai, kalau memang pakai berat per volume, nanti di rebusan kamu juga harus timbang air rebusannya, bukan diukur volume. Kalau kamu mau membandingkan sesuatu, pastikan semua kondisi sama. Jangan karena yang satu nanti yang yang rebusan bisa dipipet dengan mudah, yang rebusan kamu pakai volume per volume misalnya. Kalau semua pakai berat per volume, pakai berat per volume semua. Kalau mau pakai volume per volume semua. Oke, dibaca lagi tentang konsep konsentrasi nanti. Artinya kalau kamu membandingkan dua hal, pastikan dia kondisinya equal, sama. Ya, meskipun nanti asumsinya massa, kalau kita ngomongin air, massa sama volume sama, 1 mili, beratnya 1 gram kan, kalau mau dikaji lagi lebih dalam kan belum tentu. Ya, semuanya harus terukur secara kuantitatif. Pastikan lagi itu ya, nanti untuk pengujian yang lain. Ini rasanya sih sudah cukup banyak, Asika. Pak Burhan sudah gabung belum ya? Apa masih setelah Jumat? Mungkin bisa ke Bu Astika dulu dari saya. Cukup, silakan nanti itu dicatat ya, pintu ya. Ya, dari saya cukup Ibu. Saya kembalikan, saya berikan kesempatan yang kedua untuk Bu Astika. Monggo Bu.
langsung ke Pak Burhan ya. Saya pembimbingnya jadi yang terakhir. Silakan Pak Burhan. Oke, Pak Burhan bisa gabung. Iya, Selamat Pak Burhan siang, juga. Nur, Bu Astika. Ya, selamat Ya, siang terima Pak kasih. Burhan. Terima kasih tadi sudah dimulai ujian proposalnya. Saya juga jam 2 kebetulan ada menguji juga. Selamat siang Sindu. Selamat siang Pak. Bagaimana? Sehat? Sehat Pak. Tadi beberapa hal yang harusnya disampaikan itu sudah terwakilkan oleh Bu Nur. Jadi Bapak hanya melanjutkan apa yang tadi ditanya-tanyakan oleh Bu Nur agar Sindu bisa nanti mengarahkan penelitiannya akan seperti apa, begitu ya. Oke, topik yang diangkat adalah topik penelitian tentang pengembangan bahan alam untuk diuji daya hambat. Kemudian Sindu di sini membandingkan, ya, Sindu di sini membandingkan antara ekstrak apa tadi? Sirih ya, ekstrak daun sirih sama rebusan daun sirih. Oke. Ya, semoga pemanasan dari Bu Nur tadi selanjutnya Sindu bisa menjelaskan lebih jauh biar nanti bisa memutuskan penelitiannya akan lebih tepat seperti apa. Sindu ini membandingkan, ya, membandingkan antara dua produk yang bersumber dari daun sirih, satu hasil ekstraksi, satu hasil rebusan, begitu ya, terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Tadi Pak Burhan kelewatan, apakah ini akan dibandingkan pada konsentrasi yang sama? Iya betul Pak. Di konsentrasi yang sama yaitu 50% dan 50%. Dasarnya menguji pada konsentrasi yang sama tersebut? Berdasarkan jurnal-jurnal sebelumnya yang sudah mengatakan bahwa konsentrasi tersebut sudah efektif baik yang ekstrak maupun yang rebusan, Bapak. Ada jurnal yang melaporkan bahwa rebusan daun sirih ini mampu menghambat ya? Ada Bapak. Ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa rebusan tersebut bisa menghambat. Sindu, saat melakukan uji daya hambat itu banyak faktor yang mempengaruhi hasil uji kita. Ketika hasil daya hambatnya nanti negatif, keduanya, apa yang mau Sindu bandingkan? Apabila terjadi negatif keduanya berarti tidak bisa dibandingkan tentu saja karena berarti ada kesalahan dalam proses pembuatan atau sebelum dilakukannya pemeriksaan tersebut. Mungkin berarti apakah harus ditinjau kembali kesalahan apa yang terjadi dan mungkin harus melakukan pengulangan kembali, Bapak. Kalau memang apabila nanti misalnya pengulangannya pun misalnya dihasilkan negatif, mungkin ada beberapa hal yang terjadi ketidaksinkronan antara beberapa jurnal-jurnal sebelumnya seperti itu, Bapak. Menurut Sindu, hasil negatif itu diperbolehkan tidak untuk kita laporkan? Seharusnya berdasarkan, kalau ini adalah penelitian, seharusnya boleh. Hasil apapun yang kita dapatkan tetap boleh kita laporkan seperti itu. Tapi kita juga tetap harus meninjau kembali apakah prosedur, apakah hal yang kita laksanakan sudah benar atau belum seperti itu sehingga menghasilkan hal negatif. Ya, hasil negatif benar kata Sindu itu boleh-boleh saja dari suatu penelitian. Tapi kalau tujuannya dalam konteks penelitian ini membandingkan, ya, apakah cocok kemudian membandingkan hasil yang sama-sama negatif? Berarti tujuan penelitian ini kan tidak tercapai. Karena tujuan kalau dibilang tidak tercapai 100% mungkin tidak juga karena tujuannya membandingkan apakah ada signifikan atau tidak. Bila nanti keduanya negatif berarti hipotesisnya yang keluar adalah tidak ada perbedaan yang signifikan karena sama-sama negatif seperti itu. Dasar yang oke, saya tertarik sebenarnya. Saya bisa nangkap apa yang Sindu inginkan. Ya, apa yang maka di ujian proposal inilah kita berusaha mengemas kembali idenya agar sasarannya itu dapat begitu ya.
ada konsentrasi ekstrak 50%, ada konsentrasi rebusan 50%. 50% itu konsentrasi yang sangat tinggi untuk diuji pada uji secara in vitro begitu ya. Itu hampir setengahnya dari 100%. Ya, hampir setengahnya dari 100%. Untuk apa kemudian kita membandingkan dua konsentrasi uji yang masuk dalam kelompok konsentrasi uji tinggi? Ya, dalam suatu pengembangan obat atau suatu pengembangan bahan alam, yang bagus adalah ketika kita bisa mendapatkan hasil uji daya hambat yang bagus pada level konsentrasi yang rendah. Nah, semakin rendah suatu konsentrasi uji tapi dia bisa bekerja efektif, maka ada kemungkinan toksisitas dari bahan alam tersebut akan semakin kecil. Itu pilihan 50%-nya itu beresiko, begitu ya. Beresiko kenapa? Ketika didapatkan pun itu termasuk konsentrasi yang tinggi untuk diterapkan. Ya, itu termasuk konsentrasi yang tinggi untuk diterapkan. Terutama rebusan mungkin aman, gitu ya. Tapi ekstrak ya dengan konsentrasi 50%, ekstrak dengan konsentrasi 50% itu ketika diuji itu termasuk dalam kelas konsentrasi tinggi untuk suatu bahan uji. Jadi kita sebaiknya bermain konsentrasi uji pada tingkat konsentrasi uji yang lebih rendah. Nah, ini pertimbangannya 50, Bapak minta Sindu menjelaskan lebih jauh biar ada alasan yang kuat memilih konsentrasi ini. Untuk konsentrasi tersebut karena untuk saya kan mencari jurnal-jurnal yang membahas tentang saya patokannya adalah rebusan kemarin itu. Jadi saya mencari jurnal-jurnal untuk yang membahas konsentrasi berapa sih yang efektif untuk si Staphylococcus aureus ini untuk menghambat Staphylococcus aureus. Kemarin saya sudah dapatnya ternyata di konsentrasi 25% itu untuk rebusan selama 45 menit belum bisa menimbulkan daya hambat, sedangkan di konsentrasi 50% di penelitian tersebut sudah baru bisa mendapatkan hasil daya hambat yang cukup efektif. Nah, karena saya dari dasar itulah saya kenapa mengambil 50% seperti itu. Jadi juga kenapa ekstraknya 50% karena saya ingin menggunakan variasi konsentrasi yang sama. Ya. Begini Sindu membandingkan dua bahan yang diproduksi dengan cara berbeda pada konsentrasi yang sama. Namun Sindu pernah nggak misalnya berpikir bahwa penerapan kedua bahan itu akan berbeda? Ya, penerapan kedua bahan itu akan berbeda. Akan Sindu samakan penerapannya? Maksudnya penerapan penggunaannya sebagai antibakteri gitu, Bapak? Iya, benar. Mungkin kedepannya saya berharap tetap mungkin sama bisa digunakan sebagai hand sanitizer atau antibakteri sederhana seperti itu, Bapak. Maksudnya rebusannya mau dipakai hand sanitizer? Untuk penelitian ini belum, hanya menguji keefektifannya saja. Kalau misalnya rebusan sudah cukup efektif, saya harapkan nanti ada penelitian selanjutnya yang mengembangkan agar masyarakat bisa membuat hand sanitizer sederhana seperti itu, Pak. Sindu, sementara itu sudah banyak sebenarnya yang melaporkan daun sirih punya potensi antibakteri, baik rebusannya atau ekstraknya itu sudah banyak. Ya, itu sudah banyak. Kemudian ngerti ini maksudnya Sindu mau seperti apa? Ingin membandingkan keduanya pada konsentrasi itu kan? Sayangnya konsentrasi yang dipilih itu termasuk konsentrasi tinggi untuk dibandingkan. Ya, ketika menguji suatu bahan alam pada konsentrasi tinggi, maka ada kemungkinan sifat toksisitas dari bahan tersebut akan masih ada cukup tinggi juga. Nah, sementara sebelum menjadi sebuah produk terstandarisasi sebagai antimikroba berbahan alam, maka dia perlu menyelesaikan dulu uji toksisitasnya dan sebagainya begitu. Jadi start konsentrasi yang diuji di sini terlalu tinggi. Begitu ya? Oke. Kemudian mau membandingkan dua produk dengan konsentrasi yang sama. Yang saya khawatirkan adalah ketika hasilnya ini negatif. Ya.
Sudah pernah melakukan uji pendahuluan belum? Uji pendahuluan untuk fitokimianya, Bapak? Ya. Di penelitian ini untuk uji fitokimia tidak dilakukan, hanya uji antibakteri saja, Bapak. Oke. Sindu, ini pengalaman Pak pribadi di lab bakteri, ya, bolak-balik pernah mengecek daun sirih dan itu nggak menghambat. Ekstraknya saja itu tidak menghambat, apalagi rebusannya itu lebih beresiko tidak menghambat begitu. Ya, lebih beresiko itu tidak menghambat. Ekstraknya diuji daya hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus itu juga pernah kita kerjakan. Sayangnya ya daun sirih yang diekstraksi dengan metode ekstraksi yang dikerjakan di lab kita, di lab kimia itu Bapak pernah dapatkan tidak menghambat begitu daun sirih tersebut. Nah, cuman ketika tidak menghambat kan tidak masalah sebenarnya, itu tetap bisa dilaporkan. Namun yang berisiko adalah membandingkan keduanya yang dalam kondisi tidak menghambat, maka tidak terjawab nanti penelitian Sindu ini, ya. Oke. Tidak terjawab nanti penelitian yang Sindu inginkan. Halo. Halo, iya Bapak. Jadi kira-kira saran Bapak bagaimana? Apakah harus Sindu mengganti? Sindu tahu nggak selain uji difusi cakram, ada jenis uji yang lainnya yang bisa juga digunakan untuk keperluan mengetahui aktivitas antibakteri suatu bahan alam. Ada, tapi berdasarkan pengalaman kan saya lebih pengalamannya di difusi cakram. Kalau untuk metode lain mungkin ada metode dilusinya dan metode difusi yang lain juga, Bapak. Ya. Kalau saya sih sebenarnya secara pribadi ya mungkin nanti bisa dikonsulkan sama Bu Astika. Ketika daun sirih sudah banyak yang melaporkan bahwa memiliki aktivitas antibakteri pada konsentrasi sekian-sekian dan itu dibatasi metodenya hanya dengan metode difusi cakram. Ya, ketika difusi cakram diuji, kita hanya tahu secara kualitatif bahwa bahan alam tersebut memiliki kemampuan untuk menghambat atau membunuh mikroba, ya. Tapi kita tidak tahu konsentrasi yang tepat dia bisa membunuh artinya benar-benar bisa mematikan. Konsentrasi terkecil yang dimiliki oleh bahan alam tersebut untuk dikatakan bisa membunuh. Konsentrasi itulah yang kemudian digunakan untuk memilih dosis suatu pengobatan. Jadi kalau penelitian tentang daya hambat bahan alam yang Sindu uji yang menggunakan metode difusi cakram itu sudah banyak sekali yang melaporkan, ya. Di berbagai jurnal memang dilaporkan menghambat Sindu. Tapi yang pernah Pak kerjakan di lab, ya, daun sirih ini ya, bahkan dengan pengulangan metode ekstraksi itu memiliki daya hambat sangat rendah sekali, ya, sangat rendah sekali. Itulah yang dikhawatirkan ketika misalnya membandingkan, ya, yang negatif. Oke. Kalau misalnya diuji dengan metode uji antibakteri yang selain difusi cakram yang namanya metode dilusi agar, maka Sindu akan naik satu tingkat lagi level penelitiannya, tidak bermain-main secara kualitatif lagi, tapi sudah bermain-main secara kuantitatif lagi, bahwa dengan uji itu Sindu akan mendapatkan konsentrasi terendah berapa ya dari bahan uji tersebut yang bisa menghambat bakteri. Itu yang pertama ya. Itu silakan nanti ditinjau ulang lagi bahwa telah banyak data yang melaporkan tanaman ini memiliki potensi antibakteri. Namun mungkin belum banyak begitu yang melaporkan pada konsentrasi terkecil berapa dia bisa membunuh. Konsentrasi terkecil yang bisa membunuh bakteri dari suatu zat uji itulah yang digunakan sebagai patokan nanti untuk merumuskan berapa dosis
yang bisa diterapkan pada pengobatan. Sama seperti dokter klinisi kalau melakukan uji daya hambat suatu antibiotik di rumah sakit, maka dia akan melakukan uji dilusi tersebut untuk mendapatkan break point istilahnya, konsentrasi terkecil berapa yang bisa menghambat, begitu ya. Konsentrasi hambat minimum namanya. Metodenya dengan metode dilusi agar, bukan dengan metode difusi cakram. Itu mungkin rekomendasi saran yang bisa Bapak berikan, dan tidak perlu keduanya ya, tidak perlu keduanya, mungkin bisa memilih salah satu saja yang lebih tepat ke depannya untuk dikembangkan. Kalau ini ke S. aureus itu secara klinis menimbulkan penyakit infeksi pada kulit atau pada mukosa. Ya, pengobatannya lebih sering pengobatan topikal, jadi pengobatan luar. Jadi obat yang terstandarisasi nanti yang bisa digunakan berbahan alam ya dari ekstraksi, ya benar-benar dipiurkan bahan aktif yang ada pada saat tersebut untuk kemudian dikemas secara aman bisa digunakan sebagai obat anti bakteri. Nah, kalau metode difusi cakramnya sudah banyak dicoba, Pak sarankan jika Sindu ingin melakukan pendekatan lain masih dalam konteks penelitian ini, maka yang dilakukan adalah uji dilusi, begitu ya. Oke, itu. Kalaupun masih tetap Sindu ingin menguji melanjutkan proposal ini, saran saya di judulnya itu tidak membandingkan, ya. Ya udah daya hambat ekstrak daun sirih dan rebusan gitu ya terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Nanti tujuannya yang pertama ya mendapatkan daya hambat daun sirih pada konsentrasi sekian, mendapatkan daya hambat yang kedua mendapatkan daya hambat rebusannya begitu ya. Nah, yang ketiga kalau ada hal yang bisa dibandingkan ya bandingkan, dan tidak harus pada satu konsentrasi 50%, bisa lebih banyak variasi konsentrasi yang dibandingkan begitu ya. Ya, jadi bukan di judul itu bisa dikemas ulang lagi begitu, tidak membandingkan bahasanya seperti itu ya. Mungkin ya, yang bisa adalah ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, mengetahui daya hambat per masing-masing bahan, ekstraknya berapa, ininya berapa. Kemudian kalau ada hasil daya hambat, baru masuk tujuan khusus bahwa itu bisa dibandingkan. Ya, dan tidak pada satu konsentrasi, bisa pada konsentrasi yang lebih banyak lagi. Ya, jadi Sindu dengan uji statistika yang tepat nanti bisa membandingkan variasi konsentrasi satu produk ekstrak saja, kemudian variasi konsentrasi pada rebusan saja, atau Sindu dengan uji T misalnya bisa membandingkan konsentrasi 20 di ekstrak sama konsentrasi 20 di rebusan. Ya, bisa itu kalau ada daya hambat begitu ya. Kalau ada daya hambat. Kalau misalnya tidak ada daya hambat, ya sudah laporkan keduanya itu masing-masing negatif, tidak masalah ya. Tidak masalah begitu. Karena uji ini akan dipengaruhi oleh banyak faktor. Ya, Bapak juga kaget pernah di laboratorium daun sirih sudah dilaporkan secara tradisional kan sudah banyak digunakan untuk pengobatan ya. Jurnal-jurnal yang melaporkan daun sirih kemanjurannya juga sudah banyak. Tapi ternyata setelah beberapa kali diuji di laboratorium kita, gitu ya, itu ternyata nggak punya, sedikit sekali, kecil sekali daya hambatnya begitu. Ya, kalau tetap dengan ide ini, maka yang Bapak khawatirkan adalah ketika tidak ada penghambatan, maka yang nanti dibandingkan apa? Yang mending mendeskripsikan daya hambat per produk. Atau kalau Sindu mau tantangan lebih lagi, maka ujilah ekstraknya dengan metode dilusi agar. Ya, dengan metode dilusi agar, maka yang akan Sindu dapatkan adalah konsentrasi hambat minimum. Konsentrasi hambat minimum itulah yang digunakan untuk menentukan break point suatu bahan alam, dia akan diberikan pada dosis berapa. Ya, jadi sudah satu tingkat lebih tinggi lagi uji aktivitas antibakterinya. Dan masih jarang uji itu mungkin yang bisa tambahkan. Ya, karena ini di konsep ide yang perlu ditajamkan lagi, makanya kita lama dari Bu Nur tadi, dari Bapak juga ya, lama membahas di sini secara teknis penulisan, ya nanti di catatan yang akan dikirimkan mungkin akan banyak termuat di sana. Seperti itu.
Demikian yang bisa hari ini Bapak sampaikan. Silakan nanti berkonsultasi lebih jauh sama Bu Astika begitu selaku pembimbingnya. Waktu selanjutnya saya serahkan ke Bu Astika. Silakan Bu. Ya, terima kasih kepada kedua penguji Pak Burhan dan Bu Nur Habibah. Sangat beruntung ya hari ini Sindu Nata diuji oleh dua pakar ya yang memang benar-benar sangat mendalami tentang bahan alam, kemudian juga tentang di kimia ya dan juga mikrobiologi di sini ya. Jadi banyak sekali sudah diberikan saran dan masukan ya hari ini Sindu tuh banyak menerima saran masukan, sepertinya ujian penuh dengan saran ya di sini ya. Tapi tidak apa, ini adalah untuk kesempurnaan proposalnya. Ya, jadi di sini Sindu putuskan dulu ya. Oh ya, untuk sudah pernah ya praktek tentang pengujian dengan dilusi agar ya. Sindu di kampus pernah mempelajari ini kan? Prakteknya pernah ya? Seingat saya untuk dilusi agarnya belum pernah. Untuk yang sudah pernah untuk difusi cakramnya saja. Oh gitu. Nah makanya itu ditanyakan supaya saudara, karena waktunya juga ya, mohon maaf kepada kedua penguji, memang semuanya kita selalu berpatokan pada waktu yang mereka harus selesaikan dalam jangka waktu sampai bulan April harus sudah selesai. Silakan Sindu diputuskan yang mana akan dilakukan ya. Kalau memang tetap dengan topik ini ya, seperti saran dari kedua penguji, saudara memang harus melihat dulu ya, kita akan mengubah dari judul ya, jadi memang tidak perlu kita isi dengan perbandingan, tetapi nanti kalau ada hasilnya itu yang mungkin bisa dilakukan perbandingan ya. Tapi itu yang dikhawatirkan karena ada banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap hasil dari metode pengujian ini ya. Saya sependapat dengan kedua penguji. Kemudian konsentrasi yang 50% ini mungkin saudara dijajaki lagi ya, dicek lagi, itu memang tinggi sekali ya Pak Burhan dan Bu Nur ya, dan memang semakin tinggi itu toksisitasnya memang semakin tinggi juga ya. Baik, terima kasih. Saya tidak akan memberikan pertanyaan lagi ya, kita sudah bimbingan, nanti silakan Sindu memperbaiki dulu sesuai dengan saran dan arahan dari kedua penguji. Kemudian diputuskan ya yang tadi apakah tetap atau saudara akan mengubah metodenya, metode pengujiannya ya, atau kita tetap dengan topik ini tetapi kita tidak isi dengan perbandingan dulu ya, dan tajamkan pada konsentrasi yang akan diambil ya. Terima kasih Pak Burhan, waktunya saya kembalikan. Terima kasih Bu Astika. Mohon maaf tadi saya tidak membuka seminar proposal ini. Kemudian sudah terlebih 25 lebih begitu ya. Masing-masing penguji sudah memberikan pertanyaan, saran. Harapannya adalah itu bisa menjadi pertimbangan untuk Sindu. Jangan takut dengan pertanyaan, dengan saran kritikan, harus mulai terbiasa dengan hal-hal ya, karena itulah yang akan membuat Sindu nanti lebih bagus proses pengerjaannya, lebih berkualitas bobot penelitiannya, dan karya tulis ilmiah yang dihasilkan nanti pun bisa lebih baik begitu ya. Selanjutnya adalah kita ke tahap membuat sebuah kesimpulan ya secara umum tentang proses yang sudah dilewati oleh Sindu dari awal begitu ya. Kita menilainya tidak hanya dari sesi ujian proposal ini, kita nilai dari naskah yang Sindu buat, kita juga nilai dari video yang sudah Sindu kerjakan, termasuk bagaimana Sindu tadi menjelaskan setiap saran pertanyaan yang diajukan oleh penguji. Gimana? Mau lanjut apa tidak ya? Ya, saya tidak bisa putuskan sendiri ya. Saya kasih kesempatan ke Bu Nur terlebih dahulu. Oke, dari saya sih tadi ya, ini ya. Maaf Bu Nur, kurang keras, bisa kerasin nggak? Bisa lebih keras. Oke, saya tadi udah dari Pak Burhan juga sudah banyak ya. Kalau memang kalau saran saya, kalau ke depannya mau jadi hand sanitizer nggak usah dibandingkan kedua ini, tapi berangkat aja ke hal yang lebih tinggi, misalnya formulasinya yang diubah, bukan lagi ekstrak, misalnya dalam bentuk
apa gel atau yang lain. Tapi kalau itu memang susah ya karena berubah drastis, mungkin tadi yang paling ini silahkan disesuaikan dengan tadi sarannya Pak Burhan tadi ya, pilih salah satu saja. Kemudian penentuannya pakai dilusi aja, cari KHM karena itu memang sudah banyak sekali dilakukan kalau yang diameter zona aman. Silakan dilanjut, tapi memang harus banyak diperbaiki di beberapa bagian ya dari saya. Sudah, Bu Nur? Astika mungkin singkat, Ibu. Ya, dari saya selaku pembimbing tetap lanjut ya untuk Sindu, kan diputuskan dulu nanti setelah bimbingan dengan kedua penguji ya, saudara. Ya ini juga tergantung dari kemampuan mahasiswa ya untuk melakukan penelitian dengan batas waktu yang sudah ditetapkan. Terima kasih Pak Burhan. Terima kasih. Baik Sindu, ketika dua ibu-ibu sudah menyatakan ya begitu ya, jadi otomatis saya tidak bisa berseberangan sama ibu-ibu ini. Jadi Sindu secara pribadi melihat usaha yang sudah dilakukan dan proses kita hari ini, Bapak masih menganggap penelitian ini bisa dikemas lagi konsepnya dan masih bisa diteruskan, proposal ini masih bisa diteruskan menjadi sebuah penelitian dengan catatan bahwa Sindu akan segera melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan saran dan masukan dari para penguji tadi. Ya, saya ucapkan selamat. Ada yang mau disampaikan sebelum kami tutup, Sindu? Mungkin hanya saya boleh untuk mengkonfirmasi kembali tadi untuk saran-sarannya, mungkin boleh Bapak sebentar? Ya, silakan. Mungkin 5 menit. Untuk pengencerannya tadi kan untuk B per V, apakah menggunakan pengenceran yang untuk direbusan berat daun sirihnya, kemudian untuk beratnya volumenya untuk aquadesnya adalah volumenya jadinya B per V-nya seperti itu, dan untuk pengenceran di ekstraknya B per V-nya adalah berat dari ekstraknya dan etanolnya nanti untuk pengencerannya, apakah itu sudah sama B per V, Ibu Nur? Siapa yang Sindu nanya? Ke Ibu apa ke Pak Burhan? Ibu Nur. Kalau mau membandingkan konsepnya itu ya, tadi kan sudah diingatkan oleh Pak Burhan, tidak perlu membandingkan. Tapi yang perlu Sindu ingat, kalau mau membandingkan, kita harus membandingkan hal yang equal, yang sama. Jadi konsentrasinya pun harus sama. Konsentrasi sama yang dimaksud di sini, konsentrasi yang pada waktu diuji, bukan dari awal proses, pada waktu pengujian. Ya, kalau nanti konsentrasinya dibuat berat per volume, maka semua konsentrasinya kalau memang masih mau menggunakan ekstrak dan rebusan semuanya harus berat per volume. Prinsipnya itu, ya. Kalau mau membandingkan dua hal, kondisinya harus equal dari semuanya. Kemudian konsentrasi yang sama yang B per V itu pada waktu mau dilakukan pengujian, ya. Siap. Tapi pertimbangkan lagi deh, nggak usah perlu dibandingkan, ya. Siap. Kemudian untuk apakah perlu dilakukan uji awalan untuk uji fitokimianya? Mungkin Bapak Burhan atau Ibu Nur. Untuk uji fitokimia sebagai uji awalan, apakah harus dilakukan? Oke, Sindu, Bapak jawab ya. Konteksnya adalah akan dibatasi oleh waktu, parameternya ketika ditambah itu akan mempertambah panjang kegiatan penelitian. Jadi Sindu nanti cukup fokus memperbaiki setiap tahap dari proses ekstraksi agar bahan aktif yang nanti dihasilkan itu kualitasnya baik dan dia akhirnya secara teori akan menghambat pertumbuhan dari bakterinya, begitu ya. Itu saja prinsipnya, Sindu, ya. Ya, oke. Baik. Satu lagi untuk terkait dengan konsentrasinya, apakah berarti sebaiknya menggunakan varian konsentrasi, tidak membandingkan, tapi jadinya membuat beberapa varian konsentrasi, benar seperti itu Bapak ya? Ya, nanti silakan dikonsultasikan sama pembimbing begitu ya, sama penguji juga boleh, saya sama Bu Nur ya siap ketika nanti diminta saran-saran seharusnya akan bagaimana penelitian ini. Begitu ya, Sindu ya. Siap. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Burhan, Ibu Astika, Ibu Nur atas bimbingannya.
Oke, demikian tadi ujian proposal dari Iputu Sindunata Upadana. Ini sebenarnya anak PA saya, Bu, tapi bisa ke Bu Astika bimbingan KPI-nya. Oke, selamat ya Sindu. Semoga lancar kegiatan penelitiannya. Sudah didokumentasikan? Oh ya, dokumentasi dulu. Dokumentasi dulu. Silakan Sindu dokumentasi, kemudian nanti bisa dikirimkan ke penguji. 1, 2, 3. Sudah? Sudah, Oke. Pak. Ya, Bapak ada menguji lagi di mahasiswa yang lain. Bapak ucapkan terima kasih kepada Sindu dan kawan-kawan, pada Bu Nur, Bu Astika juga ya. Saya izin live lebih dulu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Nur. Ya, saya juga live ya Bu ya. Ya. Terima kasih. Ya, selamat siang. Terima kasih semuanya. Ya, selamat siang. Siang. Oke, selamat ya Sindu ya. Sudah selesai ujiannya hari ini ya. Tadi sudah disampaikan ternyata Pak Burhan itu adalah PA-nya ya. Jadi ada akses saudara untuk bimbingan lebih ya, ada akses untuk bimbingan lebih intensif lagi juga dengan beliau karena memang untuk pengujian bahan alam itu keduanya itu memang udah dipakarnya ya, selain dengan Pak Kartu juga yang menjadi pembimbing pendampingnya. Jadi nanti yang ke saya adalah teknis untuk metodologi secara umum, metodologi penelitiannya. Kalau teknis pemeriksaan, kemudian pengujian dan sebagainya itu akan lebih banyak bisa diskusikan dengan kedua penguji dan juga pembimbing pendamping ya. Dan kebetulan memang ini sepertinya memang apa ya dipilihkan ya untuk topik penelitian ini saudara diberikan pengujinya yang memang benar-benar di bahan alam, kemudian di kimia dan juga pembimbing pendamping pun adalah orang-orang yang berkecimpung di kimia ya. Oke, baik, selamat dulu ya untuk Sindu, kemudian semangat juga untuk yang lainnya, sudah sepertinya semua sudah pada ujian ini ya, sudah nggak ada lagi ya. Ya, nanti selesaikan perbaikan segera ke kedua penguji, nanti teknis untuk KTI secara menyeluruh ke saya ya. Oke, saya live ya, selamat siang ya untuk semuanya. Semangat, salam sehat ya. Oke. Terima kasih Bu. Ya. Siang. Ya, silakan Ibu. Ya. Terima kasih. Anjir, ngeri. Oh my god. 1 jam. Memang sedang mengerjai anak-anak TBA deh. Aku, Cok. Gila Pak Burhan sih. Tadi pagi dah gila tuh. Nah, salah nyebutin gram aja. Sindu aku live ya. Semangat. Guys, berarti kalian ada ethical clearance tuh ya? Kalau apa Cok? Bakteri sih seharusnya nggak ada. Nih, ethical clearance tuh untuk data primer manusia aku nih. Oh, manusia aja hewan coba. Hewan coba. Bakteri kan bukan hewan. Iya lo, aku gimana cara ngurusnya ya? Tak tahu lah nih. Cara ngurusnya itu selesaiin dulu semua revisiannya biar dapat semua tanda tangannya sampai TTD-nya Bu Cok, baru kalian bisa ngurus ethical clearance. Orang isi gini, Wid, isi apa tuh namanya? Isi ngelampirin rangkuman proposal gitu-gitu. Abstrak. Cok, nah ethical clearance tuh, nah ajuin ke direk, Cok, sing ke jurusan po. Bo peragatina lu nyomba takon astrayo iyo bo kene so. Peragatin malu kenen lu bimbingan lu skripsi revisiane aman pemanti TD marang kita ngajuin gitu mesti gitu sih ngidang. Oke tuh. Istilahnya itu lo proposalmu Wid. Oke lah. Guys. Yo semangat. Ayo. Thank you semuanya. Semangat Sindu. Aku live. Makan apa kok itu? Oke. Thank you semuanya.
Bye-bye, Ya, aku aku ganti live ya. kode, no. Seru-seru. Bye-bye. Ya, hati-hati ya, Lan ya. Halo, Ulan. 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 Halo. Ih,